Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nur ayat 26, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan, bimbingan kepada kita sekalian tentang keserasian dalam hidup berpasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Saudaraku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita bagaimana rumah tangga dibangun dalam keserasian yang sangat luar biasa. Sesungguhnya dari perbedaan itu akan memunculkan sebuah keserasian hidup dalam satu naungan rumah tangga. Ayat ini bisa kita fahami dalam persiapan menuju pernikahan, maka selayaknya kita mencari pasangan yang serasi, atau dalam bahasa agamanya yang kufu, yang tentunya hadirin sekalian kita memilih pasangan yang selevel dengan kita sehingga mudah mengadaptasikan diri kita dengan pasangan itu. Dari sisi lain saudaraku sekalian, bagi yang sudah berkeluarga, ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bagaimana perbedaan demi perbedaan itu bisa dikelola dengan baik sehingga memunculkan sebuah keserasian. Suami istri diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pasangan bagi suamimu dan suami adalah pakaian bagi istri. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan, karena pakaian itu sesungguhnya sesuatu yang berbeda, tetapi ketika dipakai menjadi sesuatu yang pantas, yang serasi. Yang namanya pakaian itu ada peci, ada baju, ada celana, semuanya berbeda. Tetapi begitu sudah dipakai, pecinya dipakai di kepala, bajunya dipakai, celananya dipakai, sepatunya dipakai, maka dari perbedaan itu memunculkan sebuah keserasian yang luar biasa sehingga menjadi tampilan yang pantas, tampilan yang enak dipandang mata. Inilah pakaian saudaraku sekalian. Maka suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Yang ada perbedaan di sana, kita dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, tumbuh dalam suasana yang berbeda, yang tentunya ini menjadikan masing-masing suami istri hidup dalam pola yang berbeda, dalam selera yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan itu harus mampu dimanage dengan baik sehingga menimbulkan keserasian. Kunci dari keserasian itu ada 3 saudaraku sekalian. Yang pertama adalah adanya ta'aruf, saling mengenal. Antara suami dan istri harus saling mengenal. Dan untuk saling mengenal ini tidak harus dengan berpacaran. Karena dalam berpacaran ada mendekati zina, yang itu disampaikan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Dalam berpacaran tidak ada perkenalan sesungguhnya, karena yang ada adalah kamuflase belaka. Yang ada adalah pertemuan sesaat yang ditampilkan yang terbaik, yang bisa jadi ada tangisan di atas penderitaan. Wajahnya tersenyum tetapi sesungguhnya hatinya menangis. Maka pacaran bukan solusi saudaraku sekalian. Yang ada adalah menimbulkan kemaksiatan. Bahkan Rasulullah menyampaikan ketika ada 2 orang lain jenis berduaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Maka kalau ini yang kita pakai, kita lihat banyak sekali orang yang berpacaran kemudian naudzubillah min dzalik hamil di luar nikah.
Ada orang yang berpacaran bertahun-tahun, tapi ketika menikah baru seumur jagung kemudian berpisah. Kenapa? Karena obsesinya adalah mencari orang yang sempurna. Berpacaran katanya untuk mengenal, kemudian paradigmanya harus mengenal, harus perfect, sehingga ketika dalam rumah tangga ditemukanlah sesungguhnya keaslian dari masing-masing pasangan, tidak siap dengan kekurangan itu, maka menimbulkan percekcokan, menimbulkan ketidaksamaan, ketidakserasian, dan pada akhirnya kandaslah rumah tangga itu di tengah jalan. Maka yang ada dalam Islam, berpacaran, saling mengenal itu sesudah akad nikah. Proses awal ini dilalui oleh masing-masing pasangan, saudaraku sekalian, saling mengenali karakter suami, karakter istri, kesukaan suami, kesukaan istri, mencoba untuk dipahami, mencoba untuk dikenal. Ya, ketika sudah kenal bukan berarti untuk kemudian saling berbeda, bukan. Ya, tetapi selanjutnya menimbulkan tafahum, saling memahami. Ada kalanya seorang istri yang suka masak pedes banget, tapi ternyata suaminya nggak suka pedes. Di sini ada tafahum, saling memahami. Entah istrinya menurunkan selera, level pedasnya masakannya sehingga suaminya bisa menikmati, atau lambat laun suami ikut mengadaptasikan dirinya, mencoba masakan yang pedas dan sebagainya. Kita suami dan istri itu memang diciptakan berbeda, saudaraku sekalian, tetapi perbedaan itu untuk dimanage, dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi terbiasa bersatu di dalam perbedaan. Masakannya berbeda tetapi tetap saja nikmat. Selera pakaiannya, warnanya berbeda, tetapi itu bisa disatukan dengan kasih sayang, dengan saling memahami. Kita harus siap untuk berbeda. Kita harus siap untuk saling memahami, saudaraku sekalian. Yang dulunya hidup sendirian, seenaknya sendiri, sekarang kita memahami selera istrinya, selera suaminya. Bahkan yang dulunya tidurnya terbiasa tidur dalam kondisi yang gelap, kondisi yang nyaman, tidak ada suara, sekarang harus bersabar mendengar suara denguran suami atau istrinya. Sungguh perbedaan yang sangat indah ketika ada ta'aruf dan ada tafahum. Kemudian yang ketiga adalah takaful, saling menanggung beban. Maka di sini saudaraku sekalian, ketika sudah difahami dengan sepaham-pahamnya, sudah dikenali dengan sekenal-kenalnya, yang ada adalah mari saling mengisi. Antara suami dan istri tidak sama, maka orang Jawa mengatakan tumbuh oleh tutup gitu. Bentuknya berbeda, karakternya berbeda, tetapi justru perbedaan inilah yang menjadikan sebuah keserasian. Adanya saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suami menolong, membantu pekerjaan istri. Istri kadangkala ada juga yang harus keluar rumah mencari nafkah dalam rangka apa? Untuk membantu ekonomi keluarga yang menjadi tanggung jawab suami. Alangkah yang indahnya saudaraku sekalian, kehidupan berumah tangga yang dilandasi dengan asas perbedaan, tetapi memunculkan sebuah ritme, sebuah irama yang sangat indah. Dan ini saya yakin yang didambakan oleh setiap rumah tangga manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.